Halo, bertemu lagi dengan saya, Miss Kinan, dalam pelajaran Maternity Nursing 2 untuk topik gangguan sistem reproduksi pada wanita dengan penyakit menular seksual. Hari ini kita akan membahas mengenai HIV/AIDS, genital herpes, human papillomavirus, gonorrhea, sifilis, dan chlamydia, juga bagaimana kita memberikan nursing care kepada perempuan dengan STD. Kita mulai dengan HIV atau AIDS. Teman-teman bisa lihat di sini ini adalah bentuk virus HIV ya, seperti pada gambar ini adalah virus HIV. Kemudian apa itu HIV/AIDS? HIV/AIDS itu adalah Human Immunodeficiency Virus yang dia berada pada darah, air mani, sekresi vagina, urin, air liur, air mata, cairan cerebrospinal, cairan ketuban, dan air susu ibu. Nah, ditularkan melalui kontak intim dengan sekresi tubuh yang terinfeksi, dengan paparan darah dan produk darah yang terinfeksi juga menular secara perinatal dari ibu kepada bayi. Pengujian HIV ini penting bagi setiap wanita hamil untuk menghindari penularan kepada bayi. Bisa dilakukan dengan uji antibodi, uji antigen atau antibodi, uji asam nukleat atau NAT. Perlu dilakukan jika terdapat infeksi lain seperti virus herpes atau candidiasis, dan wanita ini bisa memberikan persetujuan untuk mengikuti tes HIV ataupun tidak mengikuti tes HIV. Sampai saat ini tidak ada pengobatan untuk HIV atau AIDS, tapi jika tidak diobati, maka HIV akan menjadi AIDS dengan infeksi oportunistik. Saat ini tersedia regimen obat untuk menghentikan produksi virus yang dikenal dengan terapi antiretroviral atau ART. Nah, nursing consideration adalah bagaimana kita mengajarkan tanda dan gejala yang perlu memerlukan perhatian medis, kemudian mengajarkan tes diagnostik atau screening dan tes tindak lanjut yang diperlukan untuk infeksi yang terjadi. Kita juga bisa mengajarkan tindakan pencegahan dan tindak lanjut untuk memastikan pencegahan infeksi non-HIV. Kemudian kita mengidentifikasi tindakan pencegahan PMS sesuai dengan usia, bahasa, hubungan pria wanita dalam budaya wanita, nilai-nilai kesejahteraan wanita, frekuensi hubungan seksual, jumlah pasangan, dan faktor-faktor yang lain yang dapat diidentifikasi melalui wanita untuk mencari perawatan. Nah, seperti yang kita ketahui, HIV ini kan menjadi AIDS. Nah, dengan AIDS maka akan muncul infeksi-infeksi oportunis, sehingga nanti kita sebagai perawat bisa memastikan bahwa pasiennya tidak mendapatkan infeksi oportunis. Berikutnya kita bisa merujuk wanita ini kepada kelompok pendukung atau spesialis HIV untuk pilihan pengobatan terbaik dan juga untuk tindak lanjut lainnya jika memang wanita tersebut memiliki infeksi HIV. Berikutnya kita berbicara tentang genital herpes. Jadi di genital herpes ini adalah penyakit menular seksual yang disebabkan oleh virus herpes simplex. Kemudian ada dua jenis HSV, yaitu HSV type 1 yang membuat infeksi orofaring, dan ini mengembangkan antibodi untuk mengurangi keparahan infeksi HSV2. Sementara HSV2 atau tipe 2 itu lesinya berada di area genital, dan biasanya orang yang terinfeksi ini tidak memiliki riwayat virus HSV1, jadi tidak memiliki antibodi. Biasanya kontak ini yang secara langsung dengan orang terinfeksi akhirnya membuat orang tersebut mengalami genital herpes dalam 2-12 hari. Setelah infeksi primer, biasanya akan muncul vesikel atau lepuh pada kelompok khas di vulva, perineum, atau area perianal. Kemudian dapat menyebabkan adanya lesi awal yang menyebabkan nyeri dan nyeri tekan vulva yang parah disertai dengan dispareunia atau nyeri saat berhubungan seksual. Kemudian bisa terjadi lesi juga yang terdapat di serviks atau di vagina. Nah, wanita biasanya bisa mengalami gejala flu termasuk demam, malaria secara umum atau kelemahan secara umum, pembengkakan gelenjar getah bening. Biasanya vesikel akan pecah dalam 1-7 hari membentuk ulkus yang membutuhkan waktu sekitar 7-10 hari untuk sembuh. Nah, ketika gejala ini mereda, sebenarnya si virus ini tetap ada di dalam ganglia saraf dan dapat secara aktif terjadi secara berkala untuk menyebabkan
nyeri lagi ketika pasien mengalami stres, demam, atau saat menstruasi. Nah, sebenarnya episode yang berulang ini tidak luas dan tidak begitu menyakitkan seperti pada episode awal ketika terserang, tetapi dari diagnosa penegakan bahwa ini adalah genital herpes itu dilakukan dengan kultur virus dari cairan yang ada di vesikel. Begitu juga disertai dengan tanda dan gejala klinis yang sesuai. Untuk saat ini genital herpes tidak ada obatnya, tetapi akan ada obat antivirus untuk mengurangi atau menekan gejala pelepasan dan episode berulang. Nah, antivirus seperti acyclovir, famciclovir, atau valacyclovir bisa bertujuan untuk mengurangi aktivitas virus. Nah, yang pasti harus menjauhi hubungan seksual pada saat ada lesi dan menghindari penularan ke pasangan. Dan infeksi awal juga tetap menjauhi hubungan seksual sampai memang hasil kulturnya itu negatif. Nah, apa sih konsiderasi keperawatan atau nursing consideration yang bisa kita lakukan untuk pasien dengan genital herpes? Yaitu kita mengajarkan untuk membersihkan luka 2 kali sehari dengan larutan garam normal atau normal saline atau NaCl, dan tindakan untuk menenangkan area tersebut. Jadi seperti mandi hangat dengan soda kue atau mengeringkan luka dengan pengering rambut dingin dan menepuk-nepuk luka dengan handuk kering, atau memberikan analgesik oral seperti aspirin, acetaminophen, atau ibuprofen, juga melakukan konseling dan edukasi mengenai etiologi, tanda dan gejala, penularan, dan pengobatan. Jadi ini kira-kira begitu klasik ya tanda genital herpes. Jadi ada seperti blister-blister kecil gitu di daerah sekitar kemaluan. Berikutnya kita mempelajari mengenai human papillomavirus. Jadi human papillomavirus ini adalah virus yang dapat menyebabkan kondiloma acuminata atau kutil kelamin atau genital warts. Nah, di sini nanti pertumbuhan yang kering dan menyerupai kutil mungkin kecil dan berpisah atau mungkin berkelompok dan menyerupai kembang kol. Lokasi umumnya adalah di vagina, labia, serviks, dan area perineum. Jadi kondiloma acuminata ini berhubungan dengan HPV dan kanker serviks dan tersedia imunisasi untuk HPV dan kanker serviks tersebut. Ketika pasien mengalami keluhan, maka pasien diperiksa dengan kolposkopi untuk mengevaluasi jaringan abnormal dan mengidentifikasi HPV. Kemudian wanita dengan kondiloma acuminata harus melakukan lebih banyak tes pap smear untuk mendeteksi adanya displasia serviks atau perkembangan jaringan yang abnormal. Kemudian untuk tujuan pengobatannya adalah menghilangkan kutil, dapat dengan mudah menggunakan HPV bolak-balik antara pasangan seksual. Kemudian pengobatannya bisa ditentukan sesuai dengan lokasi dan perluasan kutil serta yang menjadi pilihan dari wanita. Nah, human papillomavirus ini biasanya diobati dengan menggunakan pengobatan topikal dengan podofilin, asam trichloroacetat, TCE, dan asam bichloroacetat. Pengobatan untuk menghilangkan kutil ini jika tidak merespon terhadap pengobatan topikal, maka diobati dengan krioterapi atau menggunakan dingin ekstrim, juga dengan penguapan laser atau LIP, dan juga konisasi. Nah, bisa juga dilakukan pengobatan dengan menggunakan interferon atau obat antineoplastik yang digunakan untuk kondisi yang tidak responsif terhadap terapi konvensional. Nah, sebenarnya pengobatan ini tidak membasmi virus, tapi masih dapat terjadi kekambuhan lagi. Sebenarnya saat terjadi penularan HPV ini, maka semua pasangan seksual perlu diobati dan tidak dianjurkan untuk melakukan kontak seksual, dan perlu menggunakan kondom untuk mengurangi penularan penyakit seksual ini. Bisa dilihat di sini tampilan untuk HPV ya, seperti ini, seperti ada kembang-kembang kol di sekitar vagina. Kemudian yang berikutnya adalah gonore. Ya, gonore adalah penyakit menular seksual juga
yang disebabkan oleh bakteri Gonococcus neisseria gonorrhoeae dan menyebabkan infeksi pada saluran genitourinary. Di sini tidak bergejala pada wanita, tapi kalau misalnya ada gejala biasanya muncul nanah atau ada kesulitan berkemih, dysuria atau nyeri saat buang air kecil dan juga nyeri saat melakukan hubungan seksual. Nah, diagnosanya ini didasarkan pada hasil kultur positif untuk gonokoki, dan gonorrhea ini biasanya dikaitkan dengan penyakit radang panggul atau PID yang meningkatkan resiko jaringan parut pada tuba dan akhirnya menyebabkan infertilitas dan kehamilan ektopik, seperti halnya dengan infeksi chlamydia. Jadi biasanya pengobatan ini untuk gonorrhea dilakukan bersamaan dengan pengobatan untuk chlamydia karena mereka memang sering beriringan. Nah, obat tambahan untuk chlamydia yang sebelumnya telah dibahas yaitu bisa dengan cefixime, ceftriaxone, atau dengan ciprofloxacin. Nah, dan semua pasangan seksual juga harus diobati dengan cara yang bersamaan dan harus menghindari hubungan seksual, dan pria harus menggunakan kondom sampai memang sudah dinyatakan sembuh. Berikutnya adalah sifilis. Sifilis ini seperti ini, sifilis. Sifilis adalah juga yang disebabkan oleh bakteri yang berbentuk spiroset atau namanya Treponema pallidum, dan ini terbagi menjadi 3 stadium primer, sekunder, dan tersier. Stadium primer itu adalah lukanya tidak nyeri, berkembang di alat kelamin, anus atau bibir dan rongga mulut. Pada saat didiagnosa maka terjadi hasil serologi yang negatif, tapi kalau misalnya tidak diobati, luka akan sembuh dalam waktu 6 minggu. Nah, sangat menular pada saat stadium primer, sehingga walaupun dia punya kankre atau dia punya luka itu menghilang, tapi spiroset ini tetap hidup dan dibawa oleh darah ke seluruh bagian tubuh. Sekitar 2 bulan dari infeksi awal, maka akan mengalami gejala sifilis sekunder, yaitu pembesaran limfa, hati, sakit kepala, anoreksia, ruam kulit makulopapular yang menyeluruh, dan ada erupsi kulit yang disebut dengan kondiloma lata. Nah, kondiloma lata ini dapat berkembang di vulva selama waktu ini. Kondiloma lata menyerupai kutil, namun mengandung banyak sekali spiroset yang sangat menular, dan hasil tes serologis umumnya positif pada saat ini. Dan jika tidak diobati secara langsung, maka akan masuk ke fase laten yang dapat berlangsung selama beberapa tahun dan mengalami kondisi sifilis tersier. Nah, yang melibatkan jantung, pembuluh darah, dan sistem saraf pusat sehingga terjadi kelumpuhan atau psikosis. Selain identifikasi spiroset pada bagian yang terkikis dari kanker, diagnosis juga dilakukan dengan serologi. Bisa dilakukan dengan tes screening, melakukan tes serum yang disebut dengan Venereal Disease Research Laboratory (VDRL), yang juga akhirnya melihat apakah ada antibodi yang diproduksi sebagai respon terhadap infeksi. Bisa juga dilakukan dengan rapid plasma reagen atau RPR, atau fluorescent treponemal antibody absorption atau FTA-EBS yang lebih spesifik untuk mengkonfirmasi apakah tes VDRL-nya itu positif. Nah, pengobatan yang paling baik untuk sifilis pada semua stadium adalah dengan memberikan antibiotik penisilin. Jadi seorang wanita yang alergi dengan penisilin bisa masuk ke rumah sakit untuk tetap diberikan penisilin, sehingga obat ini tetap bisa diberikan setelah dilakukan desensitasi terhadap alergi penisilin. Berikutnya adalah chlamydia. Chlamydia ini adalah juga infeksi penyakit menular penyakit menular seksual yang paling umum di negara barat karena bakteri gram negatif namanya Chlamydia trachomatis. Nah, insidennya sangat tinggi pada remaja dan dewasa muda yang secara aktif melakukan hubungan seksual. Kemudian diagnosanya memang karena tidak bergejala, maka diagnosanya sangat sulit untuk ditegakkan. Tetapi bisa ditegakkan ketika pria yang melakukan hubungan seksual tersebut mengeluh untuk uretritis non gonokokal
dan hasil gonore tersebut negatif, maka wanita tersebut perlu untuk diperiksa gonore, misalnya ada keputihan berwarna kuning dan juga buang air kecil yang menyakitkan. Nah, infeksi gonore dan chlamydia ini memang terjadi sering bersamaan, sehingga diagnosa infeksi chlamydia ini bisa dilakukan dengan melakukan bakteri dalam kultur jaringan dengan uji imunosorban terkait enzim atau ELISA dan dengan antibodi monoklonal fluorescence secara langsung. Kultur jaringan organisme adalah yang paling kuat dan akurat untuk menentukan apakah penyakit ini adalah chlamydia atau bukan, dan tapi memerlukan waktu yang lebih lama. Nah, infeksi chlamydia yang tidak diobati dapat naik dan akhirnya masuk ke dalam serviks hingga menyerang tuba Fallopi yang merupakan salah satu penyebab utama terjadi jaringan parut pada tuba Fallopi yang akhirnya menyebabkan adanya peradangan pada panggul. Nah, atau PID, pelvic inflammatory disease, dan akhirnya menyebabkan infertilitas atau kehamilan ektopik. Nah, pengobatannya adalah dengan membasmi chlamydia dan gonore, karena dua-duanya biasanya muncul bersamaan dengan memberikan obat azitromisin, doxycycline, ofloxacin, levofloxacin, dan juga erythromycin. Semua pasangan seksual juga penting untuk dicegah terjadinya, dicek kekambuhannya, dan juga penyebaran lebih lanjut. Dan memang penggunaan kondom hingga kesembuhan itu sangat penting. Sekarang kita masuk ke nursing care untuk perempuan dengan STD. Sebagai perawat, karena kita tahu bahwa penyakit menular seksual yang paling umum adalah chlamydia, gonore, HPV, virus herpes simplex, sifilis, dan HIV. Nah, PMS itu disebabkan oleh bakteri adalah chlamydia, gonore, dan sifilis. Yang disebabkan oleh virus itu HIV/AIDS, herpes genital, human papillomavirus, atau kutil kelamin. Nah, sebagai seorang perawat, kita bisa memberikan edukasi atau konseling terkait dengan pencegahan penyakit menular seksual yang sepenuhnya dapat diatasi dengan menghindari aktivitas seksual dan menggunakan metode penghalang seperti kondom dan kondom wanita. Pencegahan PMS yang paling efektif adalah tidak melakukan hubungan seksual, karena beberapa PMS ini memiliki efek serius dan berpotensi mematikan dan tidak dapat disembuhkan, sehingga pencegahan adalah satu-satunya yang paling penting untuk mencegah tertularnya PMS. Kemudian penilaian kesehatan serta riwayat seksual dilakukan dengan menggunakan prinsip 6P, yaitu siapa pasangannya, apakah dilakukan pencegahan terhadap kehamilan, bagaimana perlindungan yang dilakukan, bagaimana praktik hubungan seksual yang dilakukan, dan bagaimana riwayat hubungan di masa lalu. Kemudian diberikan konseling dengan pertanyaan yang terbuka, menggunakan bahasa yang dapat dimengerti, dan meyakinkan wanita bahwa pengobatan akan tetap diberikan. Selain itu, PMS yang tertular pada wanita dapat memiliki konsekuensi yang serius dan juga dapat membuat wanita ini memiliki banyak resiko untuk terinfeksi PMS ketika melakukan hubungan seksual. Nursing diagnosisnya adalah risiko infeksi, kecemasan, ketakutan, risiko harga diri rendah kronis, kesiapan untuk meningkatkan literasi kesehatan. Takeaways dari pelajaran hari ini adalah jenis PMS ada dua, ada yang dari bakteri, ada yang dari virus. Dari bakteri, chlamydia, gonore, sifilis. Dari virus, HIV/AIDS, herpes genital, human papillomavirus, atau kutil kelamin. Chlamydia disebabkan oleh bakteri Chlamydia trachomatis. Dia biasanya asimptomatik atau tidak ada tanda gejala, ada keputihan berwarna kuning, dan nyeri saat berhubungan. Diobati dengan azitromisin, doxycycline, ofloxacin, levofloxacin, dan erythromycin. Gonore disebabkan oleh bakteri, juga disebut dengan Gonococcus neisseria gonore. Ada keputihan yang bernanah, ada rasa susah buang air kecil, dysuria atau nyeri saat buang air kecil, dan juga dyspareunia, jadi nyeri pada saat melakukan hubungan seksual. Diobati dengan cefixime, ceftriaxone, dan ciprofloxacin. Nah, kalau sifilis, karena ada bakteri Spirocheta bernama Treponema palladium, menyebabkan terjadinya kondilomata lata yang menyerupai kutil, dan diobati dengan penicillin G secara parenteral.
Berikutnya, tadi kita sudah bahas, untuk HIV/AIDS itu Human Immunodeficiency Virus tidak ada pengobatan sampai saat ini, tapi ada regimen pengobatan untuk menghentikan produksi virus yang disebut dengan terapi antiretroviral. Untuk herpes genital adalah herpes simplex virus, herpes simplex virus 1 untuk infeksi nasofaring, herpes simplex virus 2 adalah untuk lesi di genital. Tidak ada obatnya, tapi bisa diberikan antibodi atau antivirus untuk menekan gejala seperti acyclovir, pharmaciclovir, dan valacyclovir. Terakhir adalah human papillomavirus atau kutil kelamin. Human papillomavirus disebabkan oleh virus human papilloma yang mengakibatkan pasien mengalami kondiloma acuminata atau kutil kelamin. Kemudian ada imunisasi untuk HPV dan kanker serviks, dan juga melakukan menggunakan topikal seperti podofilin, asam trikoasetat, dan asam biklorosetat. Nah, pengobatan ini juga bisa dilakukan dengan memberikan interferon atau obat antineoplastik untuk kondisi yang tidak responsif terhadap terapi konvensional. Nah, sampai di sana pembelajaran kita hari ini. Semoga sehat selalu.